Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di program Podcast Tadi Geni di edisi yang ke-88. Tentunya masih bersama saya Rina Prameswari dan rekan saya Denny Sumeran di sini, rekan-rekan. Dan yang di sana ada saya Bito Suwarsono. tentunya di Podcast Tadi Geni akan Jerman. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis di episode yang ke-88 ini tentu kami menghadirkan narasumber yang sangat fenomenal. Ya. Nah, KPKP fenomenal loh. iya, dia selalu jadi rebutan para ciwi-ciwi ya, terutama yang mau berangkat kemana-mana mungkin ya. Padahal isi hatinya dewe sebenarnya. Mengungkapkan. Terlalu jujur. Yang biasa dipanggil Abang Ijo-Ijo. Ya. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Kang Mas Duan Susilo. Betul. Nah, selamat datang Mas. Selamat datang, Mbak. Selamat Datangnya malam. sendiri bukan berdua. Sendiri, masih jomblo. Nah, iki emosi lagi emosi. Mestinya berdua tadi. Nah, Biasanya bagaimana? banyak, Mas. Banyak. Iya, banyak. Soalnya ada 50 anak buah. Oh, berarti nggak nyaduan ya, tapi 3. Puluhan. Puluhan. Jangan diplesetin, Mas ya. Oh, iya. Jangan di belakangnya tambahin cok itu. Jadi bacanya jangan digabung ya. Oh, iya. Jangan digabung. Kalau digabung nanti jatuhnya jelek. Belakangnya tapi kok. Pakai tok. Iya. Nah, silakan. Nah, Kang Mas Duan, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, ada sesi yang harus dilalui nih Mas. Apa itu, Mbak? Nah, ini pertanyaannya bagus ini. Apa itu, Mbak? Pertanyaannya ya. Iya. Jadi ada sesi pantik api nih, Mas. Pantik api. Iya. Bisa dijelaskan lebih Nah. rinci? Ya 1 jam sendiri menjelaskan. Di pantik api ini Ya. ada 10 pertanyaan Oke. dengan 2 pilihan kata yang harus dipilih salah satu dan dijawab secara cepat oleh Kang Mas Duan nih. Oke, siap. Oke, bagaimana sudah siap, Kang Mas? Siap. Jadi jawabnya pakai personal 4 jangan 1. Iya, gitu. kalau satu gereng nanti. Ngerti. Ini yang ngasih pertanyaan saya ya. Iya. Oh gitu, siap, Ya. siap, Mas. Baik, langsung aja ya. Ya, Turunan atau tanjakan? turunan. Kiop bagi. Nah, Tulisannya lah. Mitra atau Rikan? Mitra, Mitra. Cepat atau tepat? tepat. Tepat. Waktu atau jarak? Waktu, Sabar atau ikhlas? ikhlas. Layanan atau bantuan? Bantuan, Sistem atau aplikasi? sistem, Taat atau patuh? taat. Bersih atau wangi? Wah, ini repot ini, Mas. Repot, Mas. Masalahnya bergandengan, Mas. Bersih dan wangi itu bergandengan Bersih masalahnya, dan Mas. wangi, iya. Nggak bisa dipisah soalnya. Iya kan? Paham saya. Tapi harus dipilih salah satu. Bersih, bersih, bersih. Lebih ke bersih. Lebih ke bersih. Nah ini, Percuma nggak bersih tapi wangi. oke. Ini pilihan juga agak sulit nih kalian. Grabback atau GrabFood? Untuk saat ini GrabFood. Masalahnya, Oke, GrabFood. masalahnya gini, ada penjelasannya. Untuk saat ini, kenapa pilih GrabFood? Karena untuk Grabback-nya lagi sepi. Oke. Ya kan? Itu nanti GrabFood-nya- itu disemen dulu kan. Oke, siap. Itu pertanyaan nanti. Dia pakai gerobak. GrabFood ya. Oke. GrabFood ya. Oke. Sudah. Sudah. Pantai apinya sudah. Cepet banget ya. Tidak kerasa. Nggak kerasa. Sistem aplikasi taat patuh bersih atau wangi. Oke, siap. Enggak, tapi kok banyak yang itu ya. Banyak yang Kayaknya sosial gitu loh, sosial. Tapi Iya. enggak bayar loh ya, Dek. Ya, dia lebih mementingkan bantuan daripada layanan kan. bantuan. Kang Mas Duan. Siap. Siapa ini yang mulai matik dulu? Turanja ojol tuban. Itu sebenarnya apa sih Mas? Kok turanja itu? Nah, mungkin bisa diceritakan sama Dimas Diajeng. Oke. Langsung cepet aja mas. Kenapa saya pilih nama Turangga? Karena Turangga itu kan kata lain dari kuda, bahasa Sanskertanya. Dan kebetulan juga lambang dari kota kita kan kuda juga. Nah, makanya saya ambil Turangga dan bisa diperjelas lagi Tuban Ronggolawe gitu. Jadi saya singkat Turangga gitu. Oh, Turangga itu Tuban Ronggolawe. Sebuah Iya. komunitas Grab. Sebuah komunitas Grab. Grab. Jadi kenapa nggak saya kasihkan apa itu yang hijau-hijau namanya
Grab atau Gojek. Kenapa nggak tak kasih embel-embel karena nanti kalau ada Gojek di sini kan bisa masuk juga jadi satu. Baik. Jadi nggak ada satu gitu, cuma satu doang gitu. Betul, Jadi betul. ojol online pun semua bisa Semua masuk. masuk. Mau apapun itu namanya bisa masuk. Turangga. Ya, Tadi kelas Dan itu harus online ya. iya harus online. Kalau ojek yang Kalau ojek konvensional itu beda lagi mas. tapi nggak bisa masuk di klub ini mas ya. Nggak bisa. Tapi kita masih tetap saudara. Tetap saudara. Iya. Aku ngerti kenapa Turangga. Kenapa? Close Leko dulu. Turangga. Oh mangkalen nih kono berarti. Orang ning kono. Sebelah kono malah. Nganggo pedang kae. Nganggo pedang. Pak Cipto. Iya. Mas, Iya. selama ada ojol di Tuban itu, Hah? kasus-kasus yang ada di sana-sana dengan customer seperti itu kira-kira kayak apa mas pendapatnya jenengan? Kasus itu kompleks banget mas. Kompleks banget. Kompleks, sangat kompleks untuk kasus sendiri. Contoh kalau misalnya order GrabFood nih, order GrabFood lah katakanlah, sampean yang pesen seumpama. Oke. Kita ternyata pas sampean pesen itu sampean tinggal nyuci lah, tinggal apalah gitu loh kan. Oke, ya kan? tinggal. Katakanlah gitu. Ketiduran. Ketiduran atau apapun gitu loh. Pas kita udah mau berangkat, udah nyampe nih ke rumah sampean, ternyata sampean saya telepon, saya chat nggak ada balas. Nah, itu kita juga jengkel kan gitu. Ya. Nah, akhirnya gimana gitu loh akhirnya. Terus ya makanan tersebut kalau nggak ada, biasanya tak bawa balik lagi mas. Oke. Ya, saya bawa balik lagi, saya serahkan ke panti, ya kan? Saya serahkan ke panti, saya bisa reimbursement dari Grabnya. Tetap kembali. Tetap kembali walaupun ya balik modal. Ya balik modal, tapi 1 sampai 2 kali 24 jam baru kembali. Oh seperti itu. Semuanya. Semuanya, sistemnya seperti itu. Semuanya. Berarti istilahnya saya kerja hari ini 1 kali 24 jam. Kembali nanti. Besoknya, Ya kembali. besoknya. Setelah ada foto serah terima makanan ke panti, tanda terima dari panti, dan foto kita menyerahkan makanan itu sama pihak panti. Padahal kan nggak sesuai aplikasi itu. Maksudnya kan apanya itu istilahnya GPS-nya atau apa itu? Nggak apa-apa, kita selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu di titik pengantaran, di alamat. Kita selesaikan dulu, selesai, kasih rating dan segala macem, kasih alasan, ulasan kenapa sampai ini nggak ada. Orangnya ketiduran kah, nggak bisa dihubungi kah? Di situ ada Pilihan ya? pilihan option, pilihan option banyak. Yang dipilih itu yang apa biasanya? Biasanya kan pelanggan nggak bisa dihubungin. Ada pelanggan nggak bisa dihubungin, dan pelanggan nggak nggak respon, nggak keluar, gitu. Biasanya Bisa ya seperti itu. Ataukah itu barangkali disengaja mungkin? Ada ya. Ada. Belakangan ini marak. Seperti itu. Marak kasus seperti itu. Sengaja berarti. Sengaja. Jadi mereka ada oknum-oknum tersendiri untuk istilahnya mau ngehack akun drivernya. Bisa. Akun drivernya itu dihack sama. Jadi Tujuannya apa itu? ya tujuannya untuk menguras, kita kan di sini ada saldo mas di aplikasi driver ini kan kita ada saldo. Iya. Ada saldo non tunai, dompet tunai sama dompet kredit. Dan nanti juga ada di OVO-nya. OVO juga. Iya. Jadi ada beberapa. Jadi yang bermain kira-kira lebih kepada barangkali aplikasi lain ataukah memang perseorangan yang main? Dia mungkin terorganisir masalahnya. Nah itu Terorganisir, jadi mungkin kita kan bisa pesan dari sini, kita mesenin misalnya kerabat kita di Jakarta atau di mana, kan GPS kita bisa taruh di mana-mana. Jangan bilang seperti itu bahwa itu memang sebuah kelompok gitu karena apa itu? Ya sering sih, dan mereka nggak bisa terdeteksi. berarti memang pakai akun yang tersembunyi gitu ya? Jadi nomornya itu yang dibuat daftar buat mesen itu sekali pakai. Habis itu dia nggak aktif uang. Nah terus kalau umpamanya ada driver yang kehack begitu, lari ke Polres atau lari ke mana? Nah, Ke lapangan bola mas? kalau mau lari ke Polres juga sulit mas. Capek, lari ke Polres kok. Lari, capek. Biasanya mas, ya. Betul. Iya juga. Capek. Salah. Jadi ya mau nggak mau kita harus laporan ke ini, telepon ke CS
CS-nya Grab, Customer-nya. biar diblokir semua, biar diblokir, nah emailnya diblokir, biar nggak ada akses untuk itu. Sampai ke email ya? Iya, soalnya mas kita loginnya by email, Oke. loginnya by email. Itu yang diblok itu yang emailnya Emailnya driver yang terdaftar sebagai driver itu, email kita. Jadi kita harus laporan. Laporan. Nah, kalau nggak laporan repot. Ini tadi disebut soal rating. Nah, apa fungsinya rating ini? Ngasih Kan rating bintangnya berapa? kan Iya, ngasih rating ada 5. Apa bedanya 1, 2, 3, 4, 5? bintang 5. Nah, Nah, kalau bagi saya sendiri, saya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, karena bintang itu terserah pelanggan, tergantung pelayanan kita ke pelanggan itu seperti apa. Soalnya udah membekas kan, kita ngasih layanan 100%, yang pelanggan ingat kan pasti, oh mas ini baik nih, kasih 5 aja lah gitu. oke. Nah, kalau saya katakanlah kasih 1, gimana? Nggak apa-apa. Jenengan juga ngasih saya nggak bintang? Enggak, saya nggak bisa ngasih bintang. Nggak bisa feedback. Nggak bisa feedback. Nggak bisa. Oh gitu. Ini ketahuan nggak pernah pesen. Iya ini. Nah, Nggak saya pesen ini. kalau saya justru nggak pernah ngasih rating. Loh kenapa mas? Nggak Karena tahu. nggak pernah pesen. Gimana caranya? Nggak pernah pesen. Itu yang kadang teman-teman yang di Dia luar mau sana nuduh terus dia ngaku. Iya. Lanjut Mas Duan. persepsi itu teman-teman yang lain biasanya yang kurang paham lah istilahnya masalah rating tersebut, mereka udah ketakutan kena bintang 1, kena bintang 2, mereka udah takut. Takutnya citra namanya itu mungkin takut lebih takut turun. akun tersebut mbambet itu kita nggak dapat orderan. Oh iya. Nah, takutnya Biasanya seperti kan itu. dari ulasan ratingnya mungkin ya. Iya, tapi Mas. Di situ nggak ada ya, istilah babet itu ada ya? ada Babet gitu ya. mbambet istilahnya ya teman-teman di Macet lapangan istilahnya. seperti itu ya, macet lah macet Kayak nggak dikasih orderannya orderan. malah turun gitu loh Pak. Jadi ada takut kena punishment. Iya. Kita 2 sampai 3 jam kita nggak dapat orderan. Padahal kita udah pindah-pindah tempat ke berbagai tempat, tapi tetap aja nggak dapat. Oh itu juga bisa pengaruh karena bintang itu juga. Enggak sih. Sudah muter-muter. Enggak. Kalau itu enggak. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Oke. Saya juga pernah sampai tak suruh bintang 1 malahan dulu. Oke. Ada nggak di Grab itu istilahnya kepangkatan begitu karena sudah bintang gitu? Untuk kepangkatan nggak ada mas. Kita sama-sama mitra. Sama-sama Cuma mitra, gini, teman-teman yang baru itu kadang sungkan gitu loh sama yang udah lama. Yang baru. Kalau saya pribadi nggak ada sih. Nggak ada apa. Saya yang paling lama nggak. Gitu. Berarti nggak ada kelas sosial. Nggak ada. Oh, ada Ini. tak kirain karena Ada sudah lama kalmaks. berarti ya sudah brigjen gitu. Nggak ada. Ya, sama Perwira. kecamatan gitu. Perwiranya di Grab. Nah, ya kan. Nggak ada, nggak ada. Begitu. Biasanya gini, saya sering dengar. Jadi ada nggak jual beli akun? Kalau jual beli akun ada. Ada ya. Ada. Tapi kalau di Grab sendiri agak susah mas kalau jual beli akun. Artinya itu bisa sah atau gimana? Pelanggaran atau gimana? Ya tetap pelanggaran. Pelanggaran ya. Tetap pelanggaran. Ada kode etiknya. Kan biasanya saya pernah nemukan tuh gini, misalkan saya yang tadi pesen saya klik plat nomornya ini, tapi ketika datang Beda. nggak sama, beda. Berarti kan akunnya bukan itu. Bukan akun Nah, sendiri. Cuma kan gini, kadang kan kita juga sebagai manusia cari nafkah juga, Ya. gitu kan. Kita juga istilahnya tutup mata lah mas masalah itu. Saya pribadi tutup mata lah. Gimana kalau ditutup mata? Nggak bisa dilihat. Iya. Nggak bisa lihat jalan. Persoalan lah, gitu lah. Iya. Tutup mata mas. Saat ini kasihan juga. Masalahnya yang jual beli, yang dia beli itu biasanya akunnya atas nama sendiri, udah ke PM atau putus mitra. Oh. Jadi dia untuk menghidupi keluarganya, akhirnya dia Pakai belilah istrinya. pakai temennya, beli temennya lah atau sepupunya, suruh daftar dan segala macam. Di Tuban kan udah banyak. Atau kan biasanya kan pakai ini si kayak sampean misalkan berhenti, nah akun sampean dijual gitu kan bisa. Ya Oh, bisa Ada. sebenarnya. bisa. Cuma kalau Grab itu susah. Gimana? Susahnya gimana? Susahnya gini. Kita kalau mau login, mau masuk, kita harus ada namanya verifikasi muka. Oh, bukan. gitu. Iya. Mukanya. Ya, harus Orangnya awal. harus gini. Gile raimu sih. Oh, gile raimu. Iya, susahnya gitu. Susahnya itu pasti karena itu. Iya, soalnya gitu kadang kita onnya beda tempat, sistem itu bacanya gini.
oh ini kok nggak biasanya di sini nih. Oke, rumahnya beda. Ya, jadi orderan awal diselesaikan itu biasanya ada namanya vermuk menitan 10 sampai 15 menit. Kalau sampai jeda waktu tersebut nggak di vermuk, pasti akan suspend. Oke. Suspend 1 kali. Berarti Ya. ini apa namanya sistem pejabat kayaknya. Iya. Cari muka. Berarti bermuka banyak. Kan jadi menteri. Gus, jadi menteri loh ya. Gus. Nah, tentang suspend tadi. Iya. Kak, ada suspend 1 tadi ya? Iya. Emang ada berapa kali harus suspend? Suspend itu sampai 3 kali. Kenapa? Ya. Setelah suspend tersebut bisa saya aktifkan kembali, bisa diaktifkan kembali ke PIC. Enggak sih. Dengan catatan ada persyaratan beberapa tersebut. Oke. 1 kali. Setelah nanti 2 kali terjadi lagi, nanti ada form pernyataan. Oke. Nah, form pernyataan kalau misalnya terjadi lagi, diulang lagi, langsung putus mitra. Wih. Dan selamanya tidak akan pernah dipakai itu. Nggak bisa, dan nggak bisa daftar lagi. Pakai SKCK gitu saya sudah kelakuan baik itu nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang kalau mau ngurus SKCK harus ber-BPJS. Oh iya. Iya. Kata siapa? Wah. Jadi saya arep dadi dewan apa ngurus SKCK ketok ya. Lah sudah dewan pembina. Dewan pembina tanpa SKCK. Iya, tanpa SKCK. Iya. Mas, itu Ya. tadi tentang suspend, Ya, tentang suspend dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pelayanan ini, sepeda motor, Iya. ada nggak apa namanya istilahnya standarisasi dari Grab gitu tentang sepeda motor? Ini harus tahun berapa? Ya. Yang klasik begitu boleh nggak? Yang Vespa. Vespa. Kalau masalah itu, kalau dari SOP-nya, SOP-nya itu dia mengikuti kalau sekarang tahun 2022, berarti minimal motornya 2017. 2017. Jadi 5 tahun ke bawah. Iya, 5 tahun ke bawah. masih baru lah. Masih baru. Harus 5 tahun ya. Ya. Dan itu kalau Minimal. setelah 5 tahun diperbarui lagi. Nanti kalau misalnya setelah 5 tahun itu, kalau seri nopolnya itu nggak ganti, nggak apa-apa. Kadang kan sekarang pas 5 Iya, tahun 5 itu tahun ganti. ya, kan kadang serinya ganti mas, Iya. kadang juga enggak kan? Iya. Nah, Iya, iya. kalau ganti kita harus laporan untuk ganti nopol tersebut. Kalau nggak serinya nggak ganti nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Soalnya punya aku juga nggak ganti masalahnya. Ya paling penting berarti nomor polisi dan kalau sepeda motornya enggak tahun pembuatan punya aku 2016 dan seri nopolnya juga ganti juga nggak apa-apa. Cuma nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau nomor serinya ganti saya harus laporan. Pernah nggak Grab itu nggak punya SIM? Harus. Pernah mas. Soalnya daftarnya itu kan SKCK, SIM, kartu keluarga, ya kan, buku rekening, terus Pasti punya SIM semua ya. pasti harus, Pasti ya, harus ya. dan harus aktif Tambah 1 sekarang. BPJS. Makanya saya bilang. Kalau mau bikin SIM, BPJS. Negara. Ini anak baru lahir nakalnya minta ampun. Gitu. Anak baru lahir tuh ini. Baru lahir. Baru lahir tapi nakal. Jelas. Monggo ada lagi. Apa nih? Oh belum. Malah harus jadi Mas, ya. Kalau umpamanya saya ikut Grab itu, Oke. apakah setiap hari saya harus on narik khusus gitu. ini berarti setiap hari. Gini, fleksibel sih mas. fleksibel? Soalnya aplikasi ini kan kita bisa on off itu terserah. Terserah. Kalau sampean kadang juga namanya anak baru ya sekarang ya. Anak baru itu biasanya di on kan 24 jam. Aplikasi nyala, cuma orangnya tidur. Oke. Dipanggil-panggil gak nyaut. Iya kan? Iya. Nah, jadi ada orderan sampai ditelepon sama pelanggannya, ya kan? Ya itu kendala-kendala kita gitu. Tapi Oke. namanya driver juga kadang itu sebagian dari kita, teman-teman yang lain kadang merasa kita paling benar juga gitu loh. Iya. Gitu loh, kita nggak boleh kayak gitu. Ada ego lah pasti. Iya pasti gitu loh. Contoh kayak ya GrabFood yang paling sering GrabFood sih, yang jadi sorotan sekarang ini GrabFood masalahnya. Jadi
para driver teman-teman ini sering cekcok aja sama warung-warung ini gitu. Karena pelayanan lama lah, antrinya lama, nggak mau lama kan masalah antri dan segala macam itu udah tugas kita kan sebagai driver gitu. Untuk menunggu. Iya gitu loh. Lah, Tugas kita. seharusnya gimana? Seharusnya gimana? Ya kita harus nunggu, tetap nunggu. Harus sabar gitu ya? Iya sabar. Tapi tadi milihnya ikhlas bukan sabar. Ikhlas. Dan mungkin pelayanannya yang ikhlas tulus itu tadi. Pelayanannya itu loh. Nah, Harus melayani secara ikhlas. Oh, sabar. Sabar juga. Sabar antriannya. Harus bego itu. Mengikuti kan mas gitu. Iya. Itu yang tentang GrabFood-nya ya. Banyak kan yang ada di Tuban, warung atau yang jadi mitranya Grab itu. Suwe apa ora? Kira jengkeli apa ora? Saya pribadi selama 4 tahun ini nggak pernah sih mas. Nggak pernah. Yang penting saya ada konfirmasi gitu. Kalau misalnya ada orderan di suatu resto A, warung A gitu, ternyata saya udah sampai di warung dan itu ada antrian beberapa driver. Oh, Itu kan ada antrian beberapa driver dan belum lagi yang offline-nya gitu, yang makan di tempat. oh iya. Ya kan? Jadi kita juga harus konfirmasi ke pelanggan, Pak, ini Pak, Bu, Mas atau Mbak, Banyak gitu kan? Ini ada antrian, saya antrian ke sekian, gitu. Oke. Ke 4, ke 5, ke 6. Menjelaskan. Ya, menjelaskan biar pelanggan juga terasa enak gitu loh. Nunggunya juga Memahami. biar memahami dan istilahnya biar nggak gugup-gugupi lah istilahnya, gugupi driver gitu. Kadang soalnya ada orang yang istilahnya apa ya, suwe tenan sih gitu. Ya, Ini perutnya sudah lapar. Paling jauh raimu. Iya. Perutnya sudah lapar mungkin. betul. Enggak, artinya gini, warung yang sudah terapa nih, kerjasama gitu ya. Dia lebih suka pelanggan yang makan di tempat ataukah melayani GrabFood? Kira-kira? Kira-kira mending GrabFood sih. Mending GrabFood? Iya. Enak GrabFood mas. Wes, Enggak cuci piring. Sebentar mas. Iya. Berarti begini, untuk antrian GrabFood juga sendiri, offline juga sendiri. Untuk yang kalau seperti itu biasanya merchant-merchant yang udah gede, kayak Kacuan, Pizza Hut gitu. Kalau warung-warung kecil, apalagi rumahan atau pinggir jalan kan nggak mungkin mas. Padha wae kabeh. Jadi kita harus sadar diri. Misalnya di warung kecil-kecilan kita harus tanya juga yang punya warung, Mbak, ini saya antrian ke berapa? Oke. Biar saya juga bisa konfirmasi ke pelanggan yang pesan tersebut. Biar sama-sama enak lah. Itu sadar diri dan sadar posisi. Sadar muka juga. Enggak, kalau warung-warung kecil ada juga banyak ya yang jadi ini. Banyak yang jadi mitra. Ada berapa? Melut itu ada melut. Ada Bagong, Sriwati masuk, Jangkar belum? Toa juga ya? Walah. Enggak ya? Alkohol nggak masuk. Oh enggak, alkohol nggak masuk. Kan toa. Oh, bukan alkohol. Iya, enggak ada tulisannya. Mengandung alkohol. Kan enggak ada tulisannya itu. Enggak ada tulisannya. Kan enggak ada tulisannya. Iya. Kita bilangnya jus Bogor. Malah jus Bogor kok kene. Atau tenan Bogor. Iya. Sebelum kita lanjut berbincang-bincang, ini ada yang mau lewat sebentar. Nah, Ya. benar. Oke. Kita panggil dulu Kang Mas Duan. Kalau yang lewat naik GrabFood enggak? Oh, iya ini. Harus ini harus. Ya enggak bisa. Apalagi yang ada ini nih. Ini GrabFood juga ya. Ini GrabFood. Yang Iya. lewat itu pakai Grab bag bukan GrabFood. Oh, yang iya. lewat kok. Lewat. Oke. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis di podcast Cetek Geni ini tentu ada program. Di antaranya ada Breaking News, ada Cetek Geni, Netra Channel, ada Begandring, Kuliner Deso, Netra Mystery, Netra Sport News, Netra Data, dan Omah Tuban. Nah, program podcast Cetek Geni ini tentu ada sponsorship yang mendukung kita. Di antaranya ada Tuban Agung Makmur Group. Ini menerima jasa konstruksi rumah, renovasi rumah, perkantoran, gedung dan lain-lain, menerima jasa desain interior dan juga eksterior, dan juga bergerak di bidang perumahan. Nah, selanjutnya ada SSCI, Solaris Survey Center Indonesia. Ini menerima jasa survei ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Ini ownernya dari sebelah kiri saya.
Kemudian lanjut lagi ada Tanah Zawi Tuban Agro Edu Wisata Park. Nah, untuk lokasinya berada di bukan di jalan ya, di Desa Beringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Ya. Nah, tapi Nge-grab sampai teko kono. iya, boleh juga sambil menikmati. Kono offline. Kalau sinyal. Tapi saat ini masih dalam proses renovasi untuk meningkatkan pelayanan ke customernya. Nah, selanjutnya ada Kasta Kopye. Ini Dimas Diajeng yang suka nongki-nongki bareng doi, bareng Temannya gebetan, bareng teman-teman, bareng bestinya. Bisa ini nongkrong di Kasta Kopye ya. Untuk lokasinya berada di Meri ya, jalan di depan SDN Sidorejo. Samping SDN Sidorejo. Ini ada banyak banget untuk minumannya. Ada yang soda, ada yang kopi, pokoknya Semuanya ada di sudah. sana. Ya. Musik-musik juga ada. Nah, bagus. Roncongan juga ada. Oh iya. Nah, selanjutnya ada Perumahan Gria Asri Bogoran. Ini untuk lokasinya berada di Jalan Bogoran 1, RT 6 RW 18 Penambangan Semanding Tuban. Ya. Menyediakan rumah dengan tipe 45, luas tanah 70 meter persegi. Nah, untuk spesifikasinya ada 2 kamar tidur, pondasi umplak plus setrosh, dinding batu putih, air PDAM, listrik 1300 volt ampere, jalannya sudah berpaving dan keramiknya sudah granit loh. Nah, untuk legalitasnya sertifikat hak milik ya, jadi sudah kepemilikan sendiri. Nah, untuk harganya berapa sih Mbak Rin? Nah, harganya ini cuma 207 juta saja sudah dapat rumah sekaligus tanahnya loh. Nah, untuk pembayarannya bisa 3 tipe nih, ada cash dan juga in-house serta kredit bank. Nah, setelah tahu informasi tadi, larinya kemana sih Mbak Rin? Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Harus menghubungi kontak person yang tersedia nih atas nama Pak Yudi di 0812-3299-3189 dan juga atas nama Mas Wildan di 0823-3307-1672. Dan Dimas Diajeng ataupun siapapun yang mau beriklan ya, yang punya usaha UMKM atau apapun, ini bisa berkunjung di studionya Cetek Geni, berada di Jalan Panglima Sudirman nomor 10, Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Langsung saja ke sini. Yap, betul sekali. Ya, betul sekali. Sudah lewat? Sudah lewat. Berarti kita lanjut lagi ke narasumber kita. Sudah lewat ya? Iya, sudah lewat. Oke. Lanjut lagi ke narasumber. Lanjut lagi ke narasumber terkait dengan Apa ini? perkumpulannya, ngumpul-ngumpulnya ya. Ngumpul-ngumpulnya di mana saja itu Mas letak Gitu ya? titiknya? Untuk kumpul-kumpul itu ada beberapa komunitas yang ada di Tuban, Mbak. Ada sekitar 10 sampai 12-an kalau nggak salah. 10 itu Komunitas. Sama 12 produk gitu ya. Iya, semua Grab. Cuma namanya beda-beda komunitasnya. Oke. Namanya Ada beda-beda. sekitar 10 ya. Ya, 10 sampai 12 komunitas lah di Tuban. Nah, terkait Per klubnya berapa orang katanya? 20, 30, 50. Lebih Banyak ya. banyak. Artinya di Tuban aja banyak ya. Kalau datanya sih terakhir hampir 500-an kalau nggak salah. Oh, 500 gram. Ya, cuma yang on tiap hari itu nggak sampai, biasanya separuhnya. Oh, separuh. Ya? Nah, yang Ya, on soalnya mereka ada yang sambilan, ada yang polisi atau tentara, Loh, masa? atau guru, satpam. Oh, Itu sih tentara ngikut-ngikut PM. juga. Dosen Iya. juga kayaknya, dosen. Iya, Mbak. Iya, ada. Jadi mereka sambilan, jadi lepas dinas biasanya langsung berangkat. Jadi apa? Perempuan juga ada Berarti ini perempuan. sebuah profesi yang menjanjikan juga ini mungkin. Amin. Amin. Nah, itu tadi. Alhamdulillah. Yang pertanyaannya Ada perempuan Yang juga perempuan. yang Kalau perempuan ada sekitar 10-an kalau nggak salah. Itu Dalam satu ibu-ibu bulan. atau sudah masih muda-muda? sekitar 1% ya. Kalau ibu-ibu sih, kebanyakan ibu-ibu udah rumah tangga. Oke. Udah rumah tangga. Kalau biasanya kan orang Tuban itu gengsinya tinggi-tinggi. Masa? Untuk cewek-ceweknya. saya enggak ya. Ceweknya. Aku berarti satu dari sebagainya. Nah, Kak Mas, itu Iya. di beberapa tempat kalau kita jalan itu kan, ada teman-teman Grab itu di sebelah sana, ngumpul sebelah sana, ngumpul sana. Ketika saya tanya itu pernah bilang, ya karena titik di sini ini mudah untuk mendapatkan akses Pelanggan ya. dapat pelanggan. Itu seperti apa alasannya? Kalau itu
kita harus cari zona istilahnya area yang sekiranya pelanggan itu yang terdekat itu banyak gitu loh. Misalnya di sini kan juga banyak, yang di Panjuran juga banyak gitu. Yang di area taman itu biasanya jantolnya kan dari Tasikmalaya, Perumahan Widengan, ya kan? Area-area areanya ada. Tapi ada kekurangannya juga kalau kita terlalu lama stay di satu tempat tersebut. Apa itu? Namanya sistemnya looking area, atau kita di suatu area tersebut kita lock. Jadi kita ke lock. Oh, bisa kayak gitu? Ya, jadi ke lock itu untuk mendeteksinya kita dapat orderan itu jauh ambilnya jauh dan nganternya dekat dengan kita nongkrong. Iya. Itu namanya looking area. Itu ada sistem Grab kayak gitu ya? Jadi kalau sudah seperti itu kita harus pindah. Harus ganti tempat nongkrongnya. Artinya bahwa kalau kita menjadi Grab sebenarnya disuruh muter terus. Ya, mobile, kita harus mobile. Kan? Soalnya yang diutamakan itu yang bergerak. Yang bergerak. Ya. Soalnya yang GPS-nya bergerak. Jadi yang bukan stay. Kita ojek online bukan ojek pangkalan. Nah, terkait gimana? Nah, aku. Nah, ya. Sudah. Terkait dengan ojek pangkalan. Iya. Itu kan ada wilayah-wilayahnya sendiri. Nah, ini gimana ini? Cara apakah boleh atau seperti apa itu? Ya. Ambil di situ Grab. Sebenarnya nggak ada peraturan sih, nggak ada peraturan tertulis kita boleh atau nggak boleh. Tapi namanya kita saling menghargai aja. Jadi kalau misalnya kita dapat orderan di suatu lokasi tersebut ada ojek pangkalan, MPU, becak dan segala macam. Kalau misalnya pelanggan itu kita bisa geser aja, disuruh geser. Oh begitu. Kita disuruh pelanggannya suruh geser berapa ratus meter kalau mau. Kalau nggak mau ya terpaksa kita cancel, suruh naik ojek pangkalan aja. Tetap menghargai. Iya, kita tetap menghargai. Nah, kalau meng-cancel itu dari saya kan berarti, apakah itu rating saya juga turun nanti? Kalau cancel itu ada dua pilihan, dari pelanggan bisa, dari driver bisa. Oh baik. Kalau dari pelanggan itu perform driver nggak turun. Tapi kalau driver yang cancel, kita harus ke lokasi, tunggu 10 menit, baru bisa cancel. Kayak gitu. Harus minimal 10 menit. Kalau kita nunggunya belum ada 10 menit, perform turun. Gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah di tempat di lokasi, kenapa kok nggak langsung dibonceng gitu? Di pick up. Harus nunggu 10 menit. Nah kan di cancel. Kan masalahnya di situ kan lokasi ojek pangkalan tersebut, Pak. Kalau kita artinya si pelanggan tadi nggak teriak-teriak gitu, kok lama gitu loh. Kan kelihatan tuh. Kan gitu tuh. Kalau pengalaman saya pribadi, kalau misalnya disebut saya harus datang langsung ke lokasi, ngomong juga ke ojek pangkalannya. Pak, saya dapat orderan di sini nih. Iya. Boleh kita ambil atau gimana? Gitu loh. Kalau ya namanya kita di jalan juga harus rasa persaudaraan itu, Mas. Kadang ojek pangkalan tersebut wis gak apa-apa, angkut wae. Biasanya seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan banyak teman-teman yang ketakutan dengan ojek pangkalan tersebut gitu loh. Kurang komunikasi sebenarnya. Iya, bahwa ambil tersebut jaketnya dibalik. Ya kan? Jaketnya dibalik atau dilepas, dimasukin jok gitu. Gitu. Boleh tuh. Ya sebenarnya nggak boleh, tapi nanti permasalahannya ojek pangkalan itu kalau tahu gerak-gerik kita gitu loh. Gerak-gerik tubuh kita itu dia tahu ngambil orderan gitu. Jadi naik motor pegang HP, ojek pangkalan tersebut paham gitu. Jadi kita pasti dikejar sama ojek pangkalan tersebut. Oh, malah dikejar. Iya. Kasus itu pun juga berada. Sering banget. Mas, berapa sih pesen dulu? Sering banget. Seminggu yang lalu ada. Kayak ini ya, kayak si YouTuber itu, Maeli. Wah, gitu. Rina tadi mau tanya apa coba? Nah, Mas, untuk sistemnya itu misalnya nih Mas ya, kita dapat orderan yang jauh nih, tapi nganternya ternyata deket. Berarti untuk sistem penghitungannya itu ya pas kita nganter itu? Atau gimana ya sistem? Namanya kan jadi salah titik nih, salah alamat gitu. Karena saya pribadi
alamatnya dia itu di Semarang, Kepet atau mana, cuma dia udah di rumah, di pasar sore rumahnya. Iya. Tapi titiknya masih di sana. Tapi pelanggan tersebut ya bayar sesuai ongkos yang titiknya di sana. Gitu ya. Soalnya kita juga kepotong 20% dari harga ongkos tersebut yang sudah tertera. Paham. Ya. Kita juga kena PPN 20% dari ongkos tersebut. 20% ya? 20. Lumayan. Lumayan loh. 20%. Konsekuensi kalau seorang customer itu menggunakan offline apa ya? Nggak ada konsekuensinya sih mas. Nggak ada konsekuensinya. Yang penting kalau mau offline biasanya kan kita punya kontak pribadi masing-masing, biasanya by Japri, WA atau apa. Tapi saya juga jarang sekarang offline. Kenapa ya? Karena apa ya? Ribet aja gitu loh kalau offline. Ngitungnya juga mungkin ya, jarak. Bukan ngitungnya mbak. Gimana? Permintaannya beribet. Nggak bisa tas gitu ya? Iya, jadi gini, pesen di tempat satu gitu loh. Jadi belum saya belikan, saya masih di jalan. Dia ngechat lagi minta di tempat lain gitu. Habis dari sini ke sini, terus ke sini lagi. Belum lagi kita disuruh belanja kosmetik lah, apa dan segala macam. Itu mesti cewek. GrabFood-nya bisa belanja kosmetik juga? Bukan, itu offline. Offline. Itu ketika kita minta kalau offline itu yang ribetnya di situ. Aku nggak mau. Gitu loh. Ribetnya di situ. Kalau kayak asisten pribadi ya? Iya, makanya itu. Kita repotnya di situ. Jadi makanya sering tak tolak gitu loh. Nggak dapat bonus lagi ya? Iya juga, nggak dapat bonus. Kadang juga mereka nawar lagi ongkosnya gitu. Udah minta offline, minta belanja banyak gitu. Ongkosnya ditawar sekalian. Kan repot. Biasanya per bulan donor sampai berapa? Kita nggak bulanan mas, jadi per hari. Per hari ya? Per hari, jadi harian itu per hari? Iya, jadi kan tiap orderan ongkos yang kita dapat itu misalnya 10.000 nih, 20% itu kepotong di sini, di saldo kita itu 20% berarti 2.000 yang potong, tapi kita dapat cashnya 10.000, jadi tiap hari masuk kantong. Jadi Grab itu motongnya dari saldo semua PPN itu. Oh begitu. Jadi kita juga nggak store-nya motong dari saldo itu. Kalau pakai yang seperti digital money kayak gitu, Apa itu kayak OVO, Dana, kayak gitu. Kenapa ya? Apa namanya lebih apa ini? Benefitnya itu apa ya? Kalau daripada cash? Kalau kita pesen pakai OVO, biasanya potongannya ada banyak, bonusnya. Jadi ada namanya potongan lah. Untuk kita misalnya pesen GrabFood di suatu tempat, bayar pakai OVO ada potongan sekian. Belum lagi nanti ada kode promo lain. Kode promo. Berarti itu yang dapat ini potongan pelanggan berarti ya? Yang dapat potongan pelanggan. Terus bagi yang mas driver? Ya sesuai itu potongan tersebut, sesuai harganya. Pokoknya nominal belanjaannya berapa menunya, ya itu yang kepotong. Plus nanti potong 20% untuk ongkos. Nah, biasanya per order itu sudah tahu ini ya? Ada rinciannya. Sudah tahu ya? Ada rinciannya. Di aplikasi ada segini riwayat orderannya yang dipesan sekian. Berarti nggak ngefek ya mas sama mas drivernya ketika pelanggannya dapat diskon gitu? Nggak ngefek. Nggak ngefek ya? Nggak masalah. Cuma kan ya namanya kalau nggak ada pelanggan kita nggak kerja mbak. Iya. Iya kan? Ada lagi tentang yang namanya order fiktif. Nah, itu tadi kan. Order fiktif udah. Kayak ini papanya, saya kan ada di titik ini nih. Ya kan saya order. Tiba-tiba nggak ada itu saya di sini. Kalau misalnya kelacak nggak kira-kira? Susah mas kita ngelacaknya. Tetap susah ya? Iya loh. Kalau kan hanya tim cyber yang bisa tuh. Oke. Tetap nggak kelacak. Atau kantor lah, barangkali kantor ya, kantor. Kurang tahu juga ya. Pasti ada timnya sendiri untuk ngelacak tersebut. Tapi kalau ngelacak tersebut agak lama juga mas, ngabisin waktu. Iya. Ngabisin waktu mas. Tapi kalau berkali-kali? Yang penting gini, kalau teman-teman yang lain kalau dapat order fiktif baik misalnya, di sini pesan nih, ternyata orangnya nggak muncul, ya kita tunggu aja 10 menit. Oke. Ya, kalau misalnya GrabFood, selama dapat food 30 detik awal kita harus chat dulu. Chat paling enggak konfirmasi alamat pengantaran, jangan by titik, karena titik koordinat itu
GPS itu nggak bisa akurat 100%. Iya. Oke. Pasti melenceng. Berapa meter? Iya kan pasti Betul, melenceng. betul, Jadi betul. tanya alamat, patokan, nomor Oke. rumah, cat. Oke. Nah, biar kita nggak 2 kali kerja. Oke. Ya, 30 detik awal. Oke. Kalau misalnya nggak ada balasan di telepon nggak itu, ya udah kita cancel aja. Oke. Seorang seorang driver Grab, ojek 24 jam kan dia. Ya, Sampai malam pun juga dijabanin dan belakang. Ada Iya. juga ya malam. ada mas, banyak, masih banyak. Soalnya ini yang baru banyak banget. Banyak banget kan? Banyak banget. Berarti Pernah nggak mendapatkan pengalaman mistis? Itu belum pernah ya mas. Belum pernah. Denger aku di Belum depan. pernah denger. Belum Iya, pernah dengar. kayaknya order fiktif tadi itu. Kalau ngantar ke misalnya titik pengantarannya ditaruh di makam, itu mah Itu pernah. ada. Sebentar. Itu pernah. Iya pernah gitu loh. Ya teman-teman iseng aja sih. Gitu. Oh. Tapi kan dibayar loh. Ya, sama iya, teman. sama temennya sendiri. Temen kan temennya sendiri. Oh gitu. Tapi udah tahu udah makam ini. Udah tahu. Kadang kan nama akun kan beda-beda mas. Kadang bukan nama asli gitu loh. Jadi kan repotnya di situ. Gitu. Oke. Nomor nggak bisa dihubungin lagi gitu kan. Aduh. Ya itu. Yang di makam ternyata. Pernah itu. Ya. Kalau ada Malam atau siang? Malam. malam. Sengaja itu ya. Ya sengaja emang gitu loh. Order malam itu apakah tetap ada food? Ada. Ada. Kalau malam itu lebih dari jam 12, ongkosnya nanti plus 3.000 kalau nggak salah. Cuma 3.000. Ya plus 3.000. Oh itu yang geng-geng Pantura itu Pak. Yang sana itu loh. Itu lebih banyak juga resto yang 24 jam itu biasanya resto rumahan, warung rumahan yang buka 24 jam. Oke. Warung-warung yang buka dia punya daftar GrabFood, dia buka di rumah. Nah rata-rata food yang paling laris itu apa? Jenis makanan apa? Aduh, ini repot nih mas. Masalahnya GrabFood itu kan banyak banget. Banyak ya? Iya, nggak bisa ngitung lah. Ya biasanya sampean yang paling sering di order itu yang makanan jenis apa? Nasi goreng, mie, nasi atau apa? goreng, iya. Gacuan sama kober sampai sekarang juga masih banyak. Masih banyak. Terus KFC, Pizza Hut ini juga lagi laris-larisnya. Nah, ya kan. Kalau malam makanan malam itu biasanya tautek. Tahu tek padahal tahu tek itu juga nge-Grab ya. Iya, GrabFood masuk. GrabFood masuk Iya, ke Grab. Iya, masuk Grab. Tapi kan yang apa namanya yang punya taudek nggak perlu daftar atau apa? Nggak perlu kan? Ya Pak, harus daftar. Daftar ya. Soalnya ada aplikasi sendiri. Jadi Iya. warung itu punya aplikasi sendiri namanya Grab Merchant. Jadi warung tersebut bisa update menu. Kalau misalnya menu tersebut habis, bisa dicentang habis. Jadi pelanggan itu biar nggak bisa pesan. Oh gitu. Nah, Oke. tapi namanya juga orang lupa. Nah, ya kan, gitu loh. Nah, di situ juga sering cekcok antara kita dengan warung. Oke, soalnya nggak sesuai. Alasan kita Bang, punya aplikasi sendiri kok nggak dimatikan, menu habis kok nggak dimatikan gini. Iya betul. Oke. Tapi kalau saya pribadi namanya lupa. Ya udah, yang penting kita dengan bahasa baik, halus saja biar sama-sama enak. Soalnya nada bicara kita tinggi itu Nggak yang menyelesaikan terima, masalah yang itu. terima udah beda lagi. Iya, Mas. nggak bakal menyelesaikan masalah. Iya, yang terima udah beda lagi. Dan bakal diinget-inget dengan Sojol ini nih. Yang terima udah beda lagi. Ya, itu seru sekali kita kalau berbincang dengan Grab ini. Masih banyak sebenarnya suka, Enggak, duka. kok banyak Grab yang lain kemana? Yang lain belum. Belum. Enggak kan itu pada ada. Oh iya, ada. Belum masuk, Mas. Belum masuk. Ada itu OkCek, Ya. dulu pernah ada Deliv, Smart Drive, Nojek Pijak itu? apa? Pijak? Apa? Pernah dengar? itu pijet itu. Bukan, ada. Dulu pertama kali Tuban itu Ajek. Ajek. Ya Ajek. Oke, semuanya kalah ya. Uber nggak pernah masuk ya? Kan bangkrut dulu. Iya, Uber. Uber itu udah diakuisisi sama Grab. Oh gitu. Udah diakuisisi sama Grab. Berarti Malaysian Grab punya itu. Iya, Grab itu ya Uber itu. Iya, Nah, diakuisisi. sebelum kita berpisah, Oke. Kamas. Nah, closing statement, nasihat, motivasi dan lain sebagainya mungkin buat Dimas Diajeng dan Netralis atau teman-teman Grab dan lain sebagainya yang nonton kita, monggo disampaikan. Aduh. Apa ya? Kira-kira. Repot Mas dikon kayak pecahan iki Mas. Iya, jangan. Aduh. Wong soalnya wong dalanan ya Mas. Lepek lah ya, pokoknya lepek. Mau menyapa pelanggannya Mbak, kalau misalnya order Grab
Iya. Kudain kita gitu. Enggak lah ya, untuk buat teman-teman mitra Grab aja tetap berhati-hati dalam pesanan, dikonfirmasi lagi, tetap koordinasi dengan teman-teman yang lain, jangan sampai lengah. Yang penting tetap semangat dalam masa sulit seperti ini, jangan pantang menyerah, tetap semangat pokoknya demi dapur biar bisa ngebul lagi. Iya kan Mas? Iya. Itu aja. Iya sih. Ada lagi? Untuk pelanggan-pelanggan Iya. jangan rewel-rewel lah. Iya. Itu yang paling mengena itu untuk pelanggan-pelanggan jangan rewel-rewel ya. Sakit banget. Apa mana sing offline ya? Jadi kayak ngono rek. Ya, baik, silakan. Diajeng. Dimas Diajeng dan Netralis, tidak terasa 30 menit lebih kita menemani Dimas Diajeng dan Netralis semuanya ya. Saya Rida Prameswari pamit undur diri dan rekan-rekan host yang lain ada Dan Sumira di sini undur diri dan Itu Suardono. tetap di podcast Cedik ini. Aman. ya.